yang 70% ini dominan mereka kembali ke kampung dan tidak bisa melanjutkan kerinduan mereka untuk kuliah. Dan akhirnya mereka pesimis, tidak tahu bagaimana memanajemen kehidupan, tidak tahu memanajemen sumber daya alam di sekeliling mereka. Ya, ujung-ujungnya mereka menikah di usia dini. Bisa dede memenarna mufasin do ke da perguruan tinggi Banias Barat ande. Salam holistik. Sahabat Helemoyo dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Yayasan Pendidikan Nias Barat Mandiri. Beliau berkecimpung dalam dunia pendidikan dan sangat peduli dengan dunia pendidikan, terlebih dengan pendidikan di Nias Barat. Mari kita sambut Bapak Jefferson Duha SE. Pak Jefferson Duha, selamat datang di studio Mini Helemo Ministry. Selamat datang ya Hobu, Pak Budi. Kami sangat senang sekali Bapak mau datang di tempat ini. Ini kegiatan kita di studio Mini ini, kita mencoba mengangkat isu-isu yang terjadi di daerah kita di Nias Barat. Pak Jefferson Duha, kalau boleh bisa memperkenalkan bagaimana Yayasan Pendidikan Nias Barat ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Budi. Yayasan Pendidikan Nias Barat Mandiri ini merupakan yayasan yang fokus dalam dunia pendidikan. Iya. Ini kita ada di tanah yang kita cintai di Nias Barat, Bumi Aikula. Kita berusaha bekerja keras bagaimana kualitas pendidikan itu bisa didapatkan oleh masyarakat dan layanan pendidikan itu juga bisa bersentuhan dengan generasi-generasi muda kita di sini. Oke, jadi itu kerinduan kerinduan daripada Yayasan Pendidikan Nias Barat Mandiri ini. Ini pada satu hal yang menarik yang mungkin perlu kita diskusikan menjadi perbincangan kita malam ini, dan tentunya juga untuk teman-teman yang mendengarkan, yang ikut nanti berpartisipasi, kita harapkan komennya di sini bagaimana mengembangkan pendidikan secara khusus di Nias Barat. Waktu Pak Presiden datang ke Nias Barat, itu ada satu istilah yang muncul, yaitu tentang kemiskinan ekstrim. Iya, benar. Nah, ini yang mau kita tanya, bagaimana pendapat Bapak sebagai orang yang peduli terhadap pendidikan, bagaimana ini bisa memutus rantai kemiskinan ekstrim ini melalui pendidikan, Pak? Ya, pertama dulu kita bersyukur ya Pak Presiden Jokowi mau datang berkunjung melihat secara langsung keadaan Nias Barat. Ini satu kesempatan yang indah, di mana orang nomor satu di negara kita mau turun langsung di tengah-tengah masyarakat, dan ini sangat memiliki impact positif bagi kita yang berjuang di daerah tertinggal. Dan beliau menyampaikan bahwa Nias Barat ini tergolong daerah kemiskinan ekstrim, dan itu sesuai juga dengan Impres nomor 4 tahun 2022. Impresnya itu memiliki tujuan percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrim, dan Nias Barat ini merupakan salah satu daerah yang mengalami kemiskinan yang ekstrim. Kalau kita melihat program nasional, itu ada pembangunan jalan di mana bisa menghubungkan antar kabupaten di Kepulauan Nias, terlebih khusus Kabupaten Nias Barat dengan Nias Utara. Ini merupakan upaya-upaya pemerintah pusat atau Bapak Presiden supaya kita bisa cepat lepas dari kemiskinan yang ekstrim ini. Karena tanpa akses itu, maka segala sesuatu yang diperbuat masyarakat itu kosnya lebih besar. Dan kemiskinan itu akan semakin meluas dampaknya. Oke, Pak Jefferson.
Ini kalau kita hubungkan atau kita kaitkan dengan pendidikan, artinya melalui pemerintah dan saat ini sudah pasti dengan impres ya, atau kepres ya, impres Iya. seputar pemutusan atau penghapusan kemiskinan ekstrim ini, tentu Nias Baratnya akan menjadi perhatian pemerintah dan juga beberapa daerah yang lain. Kalau kita lihat dari sudut atau dari kacamata pendidikan, apa yang dibutuhkan Nias Barat sebenarnya? Yang kita sangat merindukan di Nias Barat ini ada perguruan tinggi, karena di sini belum ada perguruan tinggi umum. Iya, iya. Kita merindukan ada sekolah tinggi ilmu ekonomi. Kenapa kita merindukan ada STIE ini? Lagi-lagi kemiskinan ekstrim itu tidak lepas permasalahannya dikarenakan ekonomi, faktor ekonomi. Oh, ngomong-ngomong ini Iya. mau flashback kembali ini Pak Jefferson. Ini pernah kita kedatangan tamu di Helemo Ministry. Darman Jebua itu mahasiswa yang viral itu menurut beliau dia menyampaikan surat yang adalah kerinduan agar Nias Barat ini diberikan izin ya untuk Iya. bisa mendirikan perguruan tinggi. Bisa dijelaskan itu Pak ya? Mungkin Bapak juga sudah mendengar berita itu ya? Ya, kita sudah berjuang dari dulu ya, bagaimana kita bisa membekali SDM kita atau generasi muda kita Iya. dengan ilmu, di mana generasi kita itu atau masyarakat bisa mengelola sumber daya alam yang ada di sekelilingnya Iya. dan memiliki peningkatan nilai hidup atau nilai ekonomi. Iya. Jadi memang yang disampaikan saudara kita Darman waktu itu masih yang sama. Dan itu perjuangan kita itu sudah sejak tahun 2020. Sejak Pak Budi. tahun 2020. Iya. Namun di saat itu kita memiliki kendala moratorium. Ada surat edaran bahwa tidak diperkenankan pembukaan perguruan tinggi baru Iya. kecuali daerah 3T. Kecuali daerah 3T. Daerah 3T. Tapi ini peluang loh Pak. Iya. Karena Nias Barat ini daerah 3T. Sebenarnya pada realitanya itu kita bukan hanya 3T. Iya, iya. Kalau 3T itu kan tertinggal, terluar, terdepan. Tertinggal, terluar, terdepan. Dan kita kan sudah memenuhi kriteria itu. Kenyataannya seperti demikian. Namun dalam Kepres kita itu masih dikelompokkan dalam 1T. Ini yang menjadi hambatan kita untuk keluar daripada kemiskinan yang ekstrim itu. Kenapa? Dengan itu kita tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Kita tidak dapat izin dari Kemendikbud untuk mendirikan perguruan tinggi di daerah kita ini. Padahal kalau kita melihat jumlah tamatan SMA SMK setiap tahun itu sekitar 2.500, dan yang punya kemampuan melanjut studi di perguruan tinggi itu hanya 30%. Iya, iya. Lalu pertanyaannya, kemana yang 70%? Kemana 70%? Iya, itu satu pertanyaan besar bagi kita. Dan setelah kita meneliti, yang 70% ini dominan mereka kembali ke kampung dan tidak bisa melanjutkan kerinduan mereka untuk kuliah. Iya, Dan akhirnya mereka pesimis, tidak tahu bagaimana memanajemen kehidupan, tidak tahu memanajemen sumber daya alam di sekeliling mereka. Ya, ujung-ujungnya mereka menikah di usia dini. Yang seharusnya di usia itu mereka memiliki ide-ide yang lebih kreatif, kesempatan untuk meningkatkan Iya, ilmu ya. karena itu usia produktif. Iya, iya, iya. Tidak seharusnya buru-buru menikah dulu. Makanya kita tidak sedikit melihat di sana itu ada pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, karena memang mereka belum matang untuk sampai ke sana Jadi, sebenarnya. mohon maaf ini Pak ya, kalau saya coba simpulkan, Pak Jefferson mengatakan bahwa jika tidak ada perguruan tinggi di Nias Barat, maka anak-anak muda usia sekolah itu lebih cepat menikah. Iya, Yang akhirnya mereka akan melahirkan anak-anak yang bisa berpotensi stunting ya. dan iya stunting dan kemiskinan itu semakin luas. Ya, Tidak ada solusi. Karena
tiap tahun kita memproduksi generasi yang miskin-miskin dan mereka tidak bisa berkarya untuk keluar dari garis kemiskinan itu. Iya. Dan ini Pak Jefferson, ini ada kami putar video, ada pernyataan orang tua. Oke. Orang tua yang anaknya sudah tamat SMA dan ada harapannya dia sangat merindukan ada perguruan tinggi. Ini berikut videonya. Ada gak kamu tahu no? Unu ya? Iya, Ada gak no tamat SMA? da telu. Da telu no tamat SMA. Ya, No iya. ahor geo melanjut di kuliah. Si awa ba mo halu ba danu. Ba Hmm. nomor 2 ba. No kanya kakenya rai batilu dalam sedang kuliah wa ida. Kuliah batelu dalam ya. Iya. Ba sebenat kamande si siang nomor 3. Sanggup bumi baji kola no soya ba no ngai kue ya tahu. Iya ya. Jadi dulu ada 5 materi lo balangi kanya berarti sanggup. Tidak sanggup ya. Iya. Bana kira-kira sokodabannya sebarat perguruan tinggi? Wanda sawagala na sobanya sebaran ande perguruan tinggi hana cegi magi irauno ba masogai to Bali hakutu dua maretanya sebarat na babo bantu irauno ba manda sawagala na sobanya sebarat perguruan tinggi. Iya ya. Iya. Bahada sih mau awal ke nama da Presiden Jokowi. Enai tega da perguruan tinggi. Sindunia na memang tola berjumpa da agama lo nama da presiden masih itu si baik. Jadi keluhan gue kena sampo wa Universitas banyak sebaran. hanya sebarat ande. Cuman dadilah teh gemeloda minambata presiden ba zirombo. Jadi ya apa adanya pada deguman ba kaso ya wa. Lah, mudah-mudahan hadiah sih ini fatuna da tola irong amada presiden. Ya, wanda sawagel kalau balang bainai kabul ke bapak presiden gangandre waktu de masyarakatnya sebarat. Sawagel. Sawagel. Halo, selamat sore Bu. Selamat sore. Ini lagi panen ya. Iya. Wah, luar biasa ini padinya apa ya? Baik, Iya. berisi. Ibu, mohon maaf kalau boleh tanya Bu. Anak Ibu ada berapa orang ya? 2 orang. 2 orang. Itu mereka sudah sekolah ya? Sudah tamat SMA. Dua-dua sudah tamat SMA. Sudah. Berarti mereka sedang melanjut kuliah atau bagaimana Bu? Mereka belum kuliah. Belum Yang kuliah? satu yang anak sulung saya nganggur sudah 1 tahun. Jadi tahun lalu sudah tamat? Sudah. Kalau anak yang kedua Tamat baru tahun ini? Sekarang. Oke. Kenapa mereka tidak melanjut Bu? Maunya saya sih mau melanjut tapi keinginan orang tua yang dekat-dekat aja. Iya. Karena kalau merantau pergi kuliah ke daerah lain ya habis saja di ongkos. Apalagi kita petani mana ada uang banyak. Iya ya. Jadi harapannya sebenarnya kalau ada di Nias Barat perguruan tinggi, Ya sangat bersyukur lah. sangat bersyukur ya. Ya suka bisa apa ya bisa leluasa anak-anak kuliah. Terus tidak nginap di tempat lain, maksudnya bayar ongkos. Kalau Iya. di sekitar ada universitas, ya sambil menemani orang tuanya, Oke. sambil membantu orang tua kerja, dan dia kuliah. Apa yang mau disampaikan kepada Pak Presiden Bu? Harapan saya maunya ya, keinginan saya pribadi, kalau ada universitas di Nias Barat ini, saya sangat bersyukur dan saya mau menyekolahkan anak saya. Oke, terima kasih Bu. Ya, Kita sama-sama. berharap ini didengarkan oleh Presiden. Mudah-mudahan, amin. Amin. Mari Bu. Ya. Ini tadi Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya kita bukan daerah 3T ya. Sehingga belum ada kesempatan untuk bisa dapat izin mendirikan perguruan tinggi. Iya. Ini saya dengar info baru bahwa kedatangan presiden di beberapa daerah, salah satunya di Nias Barat, itu adalah wujud daripada komitmen pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini ada Impres nomor 4 loh Pak. Iya. Impres nomor 4 tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem. Bagaimana itu menurut Bapak? Ya, ini satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini juga Pak Presiden
Ya. Republik Indonesia, Pak Insinyur Joko Joko Widodo. Widodo. Ini satu ide yang brilian. Di situ ada tercantum khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, memberikan akses dan kualitas layanan pendidikan serta program bantuan pendidikan secara tepat sasaran. Berarti ini Di bagian- kesempatan, ini peluang. Di poin 5-nya, Di poin iya. 5 itu. Namun satu hal lagi yang kita pertanyakan, bagaimana khususnya kita di Nias Barat ini Iya. yang kenyataannya 3T sangat terisolir, bagaimana kita bisa mendapatkan akses dan kualitas layanan pendidikan itu kalau Iya. tidak ada perguruan tinggi di Nias Barat itu sendiri? Oh, jadi Yaspen ini tujuannya untuk mewujudkan itu ya? Iya, jadi kita dari Yaspen sangat menyambut Impres nomor 4 tahun 2022 ini. Iya. Bahkan kita merindukan Pak Presiden bisa menerima kerinduan masyarakat Nias Barat ini, Iya. sehingga nanti bisa berdiri atau hadirnya perguruan tinggi swasta khususnya di bidang ekonomi Iya. di Nias Barat. Karena kenapa, Pak Budi? Iya. Ini kita memahami bahwa strategi kebijakan daripada Impres nomor 4 itu adalah pengurangan beban atau mengurangi pengeluaran masyarakat. Iya, iya. Dan iya. kita bisa melihat sendiri di Kabupaten Nias Barat ini tidak ada perguruan tinggi umum Iya. dan keadaannya miskin. Ketika anak-anak mereka harus dikirim keluar Kabupaten Nias Barat, ini sangat membutuhkan biaya yang besar. Iya, iya. Kosnya pasti besar. Mereka butuh tempat tinggal, Tempat mereka tinggal. butuh biaya makan di sana, dan biaya kuliah juga di sana. Apalagi Pak, apalagi ini kan Nias Barat ini bukan hanya di daerah daratan ya. Iya, Ada 8 pulau kalau tidak salah lagi. terbagi lagi. Desanya terbagi di beberapa Di beberapa pulau, 8 pulau, dan bahkan transportasi umum penghubung antar desa itu tidak ada. Jadi untuk bisa menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain, itu pakai apa mereka? Biasanya ada yang pakai perahu Ya. nelayan biasa, Oh. ada dominan pakai sepeda motor sendiri, dan untuk Grab atau taksi online itu Iya, iya. di Nias Barat tidak Tidak ada, ya. tidak akan ditemukan deh. Itu yang di pulau-pulau ini Pak Iya. Jefferson. Di pulau-pulau, di pulau 8 ini, itu bagaimana pendidikan di sana? Sampai ya Pak, level apa yang ada di sana di kepulauan itu? Ya, di kepulauan itu kita bisa melihat sampai sekarang itu ada sampai level SMP ya. Hanya sampai SMP. SMP. Karena setelah mereka tamat SMP mereka pindah ke Kecamatan Sirombu Iya, atau iya. ke Mandehe. Kita ke Nias Daratan ya. Iya, Dan itu pasti akan sangat memberatkan ya. iya. Belum Dan- lagi kalau sudah tamat SMA, tentu Mau lanjut ke perguruan tinggi lebih bingung lagi. Iya, iya. Ini mau kemana? Jadi kalau ada di Nias Barat ini peluang sekali. Wah, ini sangat peluang untuk menolong masyarakat. Ya, Dan perlu saya sampaikan Pak Budi, kita di Nias Barat ini sudah berinvestasi miliaran rupiah. iya, Tujuannya yaitu menyiapkan sarana dan memperlengkapi juga generasi muda untuk kedepannya bisa mendapatkan layanan pendidikan. layanan pendidikan. Walaupun sampai sekarang kita belum dapat Izin itu izin ya, itu, tapi kita tidak menyerah. sudah mempersiapkan. Iya, kita sudah mempersiapkan Wow. semua tanahnya, tempat perkuliahannya, gedungnya udah ready semua. Wah, Tinggal ini langkah yang sangat berani nih. Iya. Langkah yang sangat berani. karena kita tahu kalau kita tidak memulai sekarang, kapan lagi kita Kapan akan lagi, ya. memulai. Pak Jefferson, ini seandainya Pak Presiden mengiyakan atau mengizinkan, apalagi dengan sudah ada Impres nomor 4 tahun 2022 ini, kira-kira jurusan apa saja yang akan dibuka di Nias Barat ini? Ya, pastinya kita melihat, kita sudah merumuskan apa yang dibutuhkan di Nias Barat, Ya, apa yang dibutuhkan masyarakat di sini dalam meningkatkan pendapatan masyarakat itu, ya, yaitu ekonomi. Maka kita fokus bagaimana menghadirkan perguruan tinggi yang memiliki program studi
Di bidang ekonomi. di bidang ekonomi. Oke. Karena sebenarnya Nias Barat ini memiliki sumber daya alam melimpah. Iya, iya. Tetapi lagi-lagi ketika kita atau masyarakat itu tidak bisa mengupgrade the item of value, Iya. tidak bisa menaikkan nilai daripada produk atau barang tersebut, sumber daya alam itu, Iya. maka kita hanya menjadi supplier bahan baku. Iya ya. Kita hanya bisa kirim ke seberang dengan harga yang sangat rendah, dan itu tidak akan pernah mengubah pendapatan masyarakat itu sendiri. Maka Iya. dengan adanya nanti ke depan kita harapkan adanya STIE, di sanalah generasi muda itu mengadakan penelitian, kajian, dan ketika mereka keluar, mereka sudah siap Iya, iya. Siap bersaing ya. siap mengupgrade semua potensi yang ada di sekeliling mereka, sumber daya alam mereka. Ini ada satu contoh di sini. Oh ya. Ini keripik pisang gaida. Keripik pisang gaida. Ada rasa balado, ada macam variasi rasa. Variasinya ya, oke. Ini biasanya masyarakat kita itu kaya dengan pisang. Pisang ya, betul. Setiap rumah pasti punya pisang, nggak ditanya lagi kalau di Nias Barat kalau pisang ini pun biasanya kita bisa minta pisang tetangga. Betul. Tapi mintanya jangan satu truk ya. Jadi itu biasanya kita bisa minta, dan dijual itu satu buah satu tandan itu pisang itu hanya 15.000. 15.000. Ya. Itu mau dibawa kemana pisang itu? Itu dibawa menyeberang ke Sibolga, dibawa ke Medan, Keluar diolah Nias, ya. keluar Nias. Padahal itu sebenarnya kita bisa mengolah, Iya. bukan hanya dalam bentuk bahan baku, tapi produk jadi yang memiliki value yang lebih tinggi, nilai yang lebih mahal, dan ini sangat berpengaruh dengan ekonomi masyarakat. Perlu saya sampaikan Pak Budi, gaida ini satu kemasannya ini 7.500. 7.500. Ya, jadi kalau murah sekali. Kalau dua ini 15.000. Ini 15.000. Iya, dan satu tandan itu bisa menghasilkan 10 kali lipat. Jadi lebih daripada apa ya? Daripada dijual bahan baku, lebih baik Bagus diolah seperti ini. Ngomong-ngomong ini gaida Soguna Bajato. Ya, ini pasti. Ini bisa disampaikan ini kenapa? Mohon maaf ya Pak, ini brandnya Pak Bupati Kenoki Era loh, Soguna Bajato. Ya memang gaida ini Soguna Bajato ya. Ya. Semua orang sangat membutuhkan, dan ini juga satu upaya kita mendukung pemerintah. Jadi tidak seperti orang pada umumnya hanya tahu memprotes pemerintah, tapi kita mendukung pemerintah dalam hal peningkatan UMKM. Jadi kita ambil bagian, dan inilah hasil produk, dan ini kita mengedukasi masyarakat juga supaya masyarakat bisa melihat peluang nilai daripada sumber daya alam yang Nias Barat miliki. Iya. Dan lagi-lagi Pak Budi, ini tidak hanya memikirkan bahwa marketnya itu di lokal. Tidak hanya di lokal ya. Sebenarnya di luar Nias, ini keripiknya harganya lebih fantastik lagi. Berapa bisa Itu bisa 15.000 satu kemasan. 15.000 satu kemasan. Oke. Dan bahkan di luar negeri, ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Dan marketnya ada. Lalu bagaimana masyarakat kita atau generasi muda bisa melihat peluang-peluang ini kalau mereka tidak dibentuk, tidak masuk dalam perguruan tinggi? Wawasannya ya. Iya, mereka terbatas. Oke, jadi dengan kehadiran perguruan tinggi di Nias Barat, kita harapkan hadir atau lahirlah generasi-generasi terdidik, mengerti, yang bisa menangkap peluang. Ini seperti ini, Nias Barat melimpah akan pisang, tetapi produk olahan pisang itu sangat sedikit. Salah satunya yang sudah mulai diolah sebagai oleh-oleh khas dari Nias Barat adalah keripik pisang gaida Soguna Bajato. Oke Pak Jefferson, bincang-bincang ini tentunya kita berharap ini akan didengarkan oleh pemerintah. Ada harapan dari ada seorang anak yang dia sudah tamat SMA, sebenarnya dia kepingin sekali melanjut. Berikut videonya.
Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Zikrulahia. Saya merupakan alumni siswa SMA Negeri Doman Rehe. Saya sudah tamat 1 tahun yang lalu, dan sekarang saya sedang menganggur karena sebenarnya saya ingin melanjut, tetapi orang tua tidak dapat mencukupi kebutuhan dana, apalagi kalau jika saya merantau. Saya rindu dan ingin jika di daerah saya di Nias Barat terdapat perguruan tinggi. Halo, selamat sore. Sore Ini saya bicara dengan siapa ya? dengan Desna Kristinehia. Desna Kristinehia. Desna, kamu sudah tamat sekolah ya? Sudah Tamat apa? SMA. SMA. Sekarang lagi di sawah ya? Iya, Apa kerjanya di sini? lagi membersihkan sawah. Lagi membersihkan sawah ya. Ada rencana melanjut tahun ini atau bagaimana? Kalau tahun ini masih belum ada rencana karena orang tua tidak bisa mencukupi uang kuliah. Oh, orang tua tidak bisa membiayai ya? Iya. Itu kalau seandainya ada perguruan tinggi di Nias Barat, kira-kira Desna mau melanjut atau bagaimana? Ya, saya mau melanjut karena saya rindu kalau ada universitas di Nias Barat. Oh, berarti ada kerinduan untuk kuliah ya? Iya. Oke, kita berharap Desna ada perguruan tinggi di Nias Barat ini. Terima kasih. Pak Jefferson, Iya, Pak Budi. apa harapan Bapak yang akan terwujud nanti seandainya perguruan tinggi ini sudah ada? Ya, kita punya harapan besar. Pertama, Pak Presiden Joko Widodo bisa mengabulkan Iya, permintaan atau kerinduan atau harapan masyarakat harapan masyarakat. Nias Barat. Sebagaimana yang disampaikan tadi ya. Iya, ini kita sudah bertahun-tahun dari generasi ke generasi. Kalau Pak Presiden bisa memberikan jalan keluar bagi kita, wah betapa senangnya masyarakat kita. Iya, iya. Dan harapan kita dengan adanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Nias Barat nanti bisa juga disusul pengembangan program studi yang lainnya. Iya. Kita bisa melahirkan generasi yang memiliki jiwa entrepreneurship. Oh iya, iya. Karena dengan lahirnya generasi yang memiliki jiwa entrepreneurship, Iya. maka otomatis mereka akan meneliti, Iya. menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Nias Nias secara Barat, khusus dan bukan ya. hanya Nias Barat. Iya, iya. Mereka Untuk juga Pulau bisa Nias. berdampak di seluruh kepulauan Nias. Bahkan ketika mereka pun keluar dari Nias Barat ini, Iya, iya. mereka tetap memiliki jiwa entrepreneurship itu. Jadi dari Nias Barat untuk Indonesia. Iya, dari Ya, Nias luar Barat biasa. untuk Indonesia. Kita di Nias Barat ini sebenarnya tidak ketinggalan Tidak kualitas ketinggalan. sumber daya manusianya. sumber daya manusianya. Cuman kendalanya tadi itu akses pendidikannya kita tidak dapat. Kalau kita sudah dapat, saya mau katakan generasi baru di Nias Barat ini siap bertanding Betul, betul. dengan kualitas-kualitas sumber daya manusia yang ada di luar Nias Barat juga. itu sendiri. Lagi-lagi karena kita tidak ada akses pendidikan. Iya. Dan akses pendidikan ini sekali lagi sangat penting. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan memberikan uang sekarang kepada masyarakat itu sudah solusi. Iya, iya, tidak. Karena itu sama aja memberikan ikan, bukan memberikan kail. Itu akan habis dan akan berputar-putar terus di dalam rantai kemiskinan itu. Betul. Akan terjebak generasi demi generasi. Maka melalui pendidikan ini, melalui setia Nias Barat yang kita rindukan ini, Pak Presiden akan kabulkan kepada kita, generasi kita bisa menggunakan kail Iya. yang dimaksud. Iya, bisa memanfaatkan. Iya, Dan karena mengembangkan potensi ya. karena tidak ada artinya sebuah negara memiliki sumber daya alam yang melimpah kalau SDM-nya tidak tahu value Betul. atau mengelola atau memanajemen atau memasarkan sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam itu. Jadi itu seperti permata yang terpendam, Terpendam ya. tertanam, Iya, iya. padahal itu sangat berharga. Oke. Sahabat Helemoyo, Nias Barat punya potensi. Nias Barat punya kekayaan alam yang sangat-sangat luar biasa.
pemuda-pemudi di Nias Barat juga mereka punya potensi sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Melalui pendidikan, kita akan terbebas daripada kemiskinan. Kita harus bekerja sama. Nilai atau potensi yang kita miliki, itu akan bisa kita kembangkan ketika kita bisa melahirkan generasi-generasi terdidik. Demikian wawancara kami dengan Pak Jefferson Duha dari Yayasan Pendidikan Nias Pendidikan Barat Nias Barat Mandiri. Mandiri, dan salam holistik.